Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk bacaan karir kamu dari tanggal 30 hingga tanggal 5 Februari 2023. Lama sudah kita tidak ketemu ya, 3 bulan kalau tidak salah. Mohon maaf untuk teman-teman Aries, terkhusus buat kamu yang menantikan bacaan-bacaan Lexi sebelum-sebelumnya. Saya tidak ada pemberitahuan ya, dimana saya dealing dengan berbagai macam urusan, kegiatan, melibatkan keluarga. Saya dan suami kebetulan LDRan, kita beda negara, jadi jarang-jarang ada kesempatan baik bisa bersama, apalagi melakukan perayaan bersama dengan keluarga. Jadi saya ingin memanfaatkan waktu saya secara intens bersama dengan keluarga tanpa melibatkan pekerjaan. Semoga teman-teman Aries bisa memaklumi keadaan saya ya. Dan kedepannya semoga bacaan Lexi semakin konsisten dan semakin bermanfaat. Terima kasih juga buat teman-teman Aries yang senantiasa bersama dengan Lexi. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi rezeki yang melimpah dan tentunya berbahagia. Amin. Oke, saya akan mulai membacakan karir dan kesehatan Aries dari tanggal 30 hingga tanggal 5 Februari 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Diambil yang cocok, abaikan bila tidak cocok, jangan dipaksakan ya. Juga perlu kamu ketahui bahwa pesan yang disampaikan bisa vice versa. Untuk energi dan pesan yang menurut kamu kurang cocok bisa jadi bukan milik kamu, melainkan milik orang terdekat kamu, seperti atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi di mana kamu berada, atau bahkan pasangan kamu bila kamu punya pasangan yang mempengaruhi peruntungan kamu di minggu ini ya. Oke, ada saya mulai dari sini. Ada 9 of Wands, ada 7 of Swords, the Death, ada 3 of Pentacles, 6 of Swords, ada Page of Cups, King of Wands, dan juga ada 5 of Wands. Untuk the bottom of the deck, kamu ada Queen of Pentacles dan 8 of Pentacles. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan studi, seminar, pendidikan. Ada juga beberapa di antara kamu memulai karir baru. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu yang memulai karir baru ya. Dari kartu The Death di sini. Cuman untuk kamu yang masih baru berkarir, perlu ada komunikasi yang jelas dua arah antara kamu dan orang-orang yang deal sama kamu, sehingga tidak adanya misunderstanding atau kesalahpahaman, sehingga tidak terjadi adanya konflik. Di sini ada konflik, ada juga hubungan kerjasama antara kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Bentuk kontribusi yang kamu berikan atau orang lain berikan, mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai menurut kamu, atau sebaliknya ya. Orang yang dealing sama kamu bisa jadi merasa bahwa kontribusi kamu kurang gitu, atau adanya miskomunikasi. Ini bisa menimbulkan konflik di minggu ini. The Death di sini merupakan babak baru untuk beberapa Aries, tetapi di sisi lain saya juga melihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan sesuatu yang berkaitan dengan kemalangan. Bisa jadi ini adalah relatif kamu ya. Jadi kamu mendapatkan kabar ternyata ada relatif atau orang terdekat kamu yang kemalangan. Ada 7 of Swords. Saya ngelihat beberapa di antara kamu ada yang bekerja sebagai trader, ada merupakan investor, ada yang senang main game juga ini, tapi game yang berupa gambling. Perlu bagi kamu untuk hati-hati. Untuk beberapa di antara kamu juga cukup terbilang kurang bisa memanage keuangan. Ini merupakan simbol seorang tentara. Dia tahu sebenarnya bagaimana mengantisipasi posisinya di dalam medan tempur. Ya, sebelum adanya perang, di malam hari dia sudah membuat trik, yaitu mengambil semua senjata musuhnya. Jadi besok-besok berperang, dia sudah tentunya terbantu. Musuh nggak ada lawan, tetapi dia terbantu. Tapi dalam kondisi seperti ini, ya ini adalah kondisi yang besar banget resikonya.
Oleh karena itu perlu bagi Aries di minggu ini berhati-hati dealing dengan orang-orang sekitar kamu dalam bentuk apapun, baik itu dari tindakan maupun bentuk komunikasi, sehingga terhindar dari adanya konflik. Ada Six of Swords. Ada beberapa di antara kamu yang akan mampu melewati fase ini. Ya, ada juga rasa kekhawatiran, rasa takut, was-was, cemas dengan orang-orang yang kamu cintai. Ada juga dengan usaha, posisi, atau karir yang kamu geluti. Saya ngelihat beberapa di antara kamu merupakan sosok yang diharapkan oleh anggota keluarga kamu menjadi role model, panutan, menjadi inspirasi bagi orang banyak. Ada juga beberapa di antara kamu akan bertemu dengan seseorang yang gentle, sangat terbuka dengan perasaannya. Ini bisa jadi kamu sendiri ya. Ada energi Scorpio, Cancer, Pisces. Walaupun energinya Scorpio, Cancer, Pisces, tapi bukan berarti menutup kemungkinan bahwa ini adalah milik kamu. Ini adalah seseorang yang hangat, sedikit pemalu, sensitif, namun sangat kreatif. Ada beberapa di antara kamu akan memperoleh undangan, panggilan. Sepertinya pertemuan kamu dengan orang baru di sini bisa jadi ya lewat social connection atau undangan tadi. Ketika kamu mengikuti seminar atau adanya meeting, memulai karir baru, tentu akan bertemu dengan orang baru, dan di sana perlu adanya komunikasi yang jelas antara kamu dengan orang-orang baru atau ketika kamu berada di lingkungan baru. Be gentle, tetaplah menjadi sosok yang gentle, yang hangat, yang tidak secara frontal ya against the others. Kalau misalnya ada topik, opini, atau pendapat yang menurut kamu nggak sesuai dengan orang lain, ada baiknya dikomunikasikan dengan cara-cara yang baik. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu akan dealing dengan beberapa orang, di mana ada beberapa orang yang akan nge-steer your emotion. Jadi ini beberapa orang yang bertolak belakang dengan vibrasi kamu, ini akan berusaha untuk mengobok-obok perasaan kamu, ya, sensitivitasnya kamu. Nah, justru disinilah kamu diuji how professional you are. Seberapa profesional kamu dealing dengan orang-orang di sekitar kamu. Oke, saya akan klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Aries, ada Temperance, Eight of Pentacles, Page of Swords, ada Strain, ada Four of Pentacles, Nine of Pentacles, The Chariot, dan The Death. Wow, di sini ada The Death, di sini juga ada The Death. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu pandai di dalam berdialektika, memberikan pendapat, mengemukakan wawasan. Untuk beberapa di antara kamu yang memiliki Moon Libra, ketika dealing dengan orang-orang yang vibrasinya bertolak belakang sama kamu, kamu akan lebih objektif atau kamu akan memilih posisi netral di mana kamu akan adjust diri kamu dengan perbedaan-perbedaan atau pertentangan yang kamu terima dari orang-orang sekitar kamu. Tetapi untuk beberapa di antara kamu yang memiliki Moon Gemini, this will speak up to death. Akan berbicara, berdebat terus sampai babak belur. Kalau saya benar, ada resource-nya, ada bukti-buktinya, why not? Kenapa aku harus menyesuaikan diri dengan dia? Harusnya dia berterima dong dengan data-data, bukti-bukti yang sesuai dengan petunjuk. Aku bisa ngebuktiin nih gitu ya. Jadi untuk Moon Gemini ini bakalan speak to death or talk to death, the best to death. Jadi akan berdebat ini sampai babak belur. Saya nggak mengatakan untuk semua Aries seperti itu ya, tapi yang memiliki Moon Gemini. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan masalah kekhawatiran, ada kecemasan ya. Beberapa di antara kamu mungkin khawatir, bagaimana aku bekerja dengan baik, bagaimana aku bekerja secara profesional, maksimal, supaya hasil pekerjaanku itu memuaskan. Ada semacam enlightenment untuk beberapa di antara kamu. Kamu mendapatkan pencerahan, semangat baru, ada situasi emosional yang memuncak di mana kamu pengen memiliki karir yang menanjak ke atas. Tentunya dengan memiliki wawasan pengetahuan yang banyak. Juga ada semacam trik, strategi yang kamu pasang. Ini bagus nih, ada trik, strategi, ya, taktik. Ibarat bermain catur ya, atau berada di medan perang. Kamu sudah menyusun trik taktik bagaimana kamu mencegah sebelum terjadi adanya masalah.
Hal-hal yang akan kamu lakukan adalah mempelajari situasi. Ibarat medan perang, kamu akan mempelajari areanya, luasnya, orang-orang yang akan kamu hadapi, seberapa tinggi nih kualifikasi orang-orang yang dealing sama kamu, dan seberapa berat job desk yang akan kamu tangani. Bagaimana caranya supaya aku bisa nih naik melejit melampaui orang-orang yang ada di sekitarku, sehingga kedepannya aku bisa menjadi role model, aku bisa menjadi panutan, aku memiliki karir yang cemerlang. Saya ngelihat kalau ada usaha, ada kerja keras, taktik, trik, strategi, ya, apalagi di zaman sekarang ya, kita kalau bisa kerja secara efisien, why not kan gitu. Cuman untuk king of ones-nya, saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu ada yang sangat detail banget. Saking detailnya, sangat berhati-hati. Jadi ini bisa memperlambat laju cepat naiknya atau berkembangnya karir atau usaha kamu. Untuk beberapa hal mungkin kamu harus bisa menyesuaikan momentum yang pas, artinya untuk mencapai level 5 misalnya ya, atau posisi kelima ini lebih tinggi daripada posisi 1 ya kan. Nah, kira-kira apa syarat-syarat paling utama untuk mencapai posisi kelima ini? Itu aja dulu dipenuhi gitu, jangan sampai melebar. Jadi ada skop-skopnya sehingga kamu tidak kewalahan, tidak terlalu capek, atau kamu jadi pusing sendiri. Jadi ada konflik batin untuk beberapa di antara kamu. Kadang kita ya, kalau kita terlalu detail semua, kita bahas sampai ke sudut-sudutnya, tapi permintaan pekerjaan nih, job desk gitu misalnya, nggak perlu aman nih yang sampai detail banget. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Apa yang diminta itu aja yang dipenuhi. Simpan dulu energi kamu sebelum kamu berjuang lagi untuk level berikutnya, semacam gitu. Oke, ada the strain ya, dibutuhkan rasa percaya diri, juga empati, ada kemauan nih untuk bersikap legowo, karena kebaikan yang kamu tanamkan ini juga yang akan menghadirkan kebaikan-kebaikan ke kamu. Saya jadi teringat dengan cerita The Lion and the Rat. The Lion itu kan beringas gitu, hewan buas, tapi The Rat ini pengen berteman sama The Lion. Jadi suatu saat lionnya tidur, The Rat ini ngegangguin dia. Sebenarnya The Rat ini pengen tahu dan pengen berteman gitu. Nah, The Lion udah ngancam, kamu ganggu aku makan kamu. Tapi The Lion pada saat itu tidak memakan dia. Tindakan seperti ini adalah tindakan yang disebut dengan kindness, kebaikan. Ada ruang, kesempatan yang kita berikan bagi orang lain, sehingga dia beroleh hidup, beroleh kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi suatu ketika the wheel nih ya, roda itu kan selalu berputar. Ibarat hidup ini kan selalu berputar. Suatu ketika the lion itu diburu sama hunter. Udah dimasukkan pakai perangkap nih dari gantung. Nah, the rat datang, dia menolong the lion dengan cara menggigitinya, lepas. Nah, kenapa the rat ngebantuin the lion? Karena dia ingat kebaikannya si the lion. Sama halnya dengan energi kamu di minggu ini, dari kartu ini, kebaikan-kebaikan yang akan kamu tanam ini yang akan diingat oleh orang-orang di sekitar kamu. Ketika kamu menanamkan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan kamu dapatkan. Let's say, mungkin bukan dari orang yang kamu baikin gitu ya, tapi bisa jadi lewat tangan-tangan yang lain, lewat orang-orang yang lain. Ya, ada temperance. Ya, learn to adjust. Belajarlah untuk menyesuaikan atau melihat cara pandang orang lain sesuai dengan kapasitasnya. Ya, kita nggak bisa menyamakan level 10 dengan level 1. Ketika kamu udah berada di level 10 dan seseorang yang dealing sama kamu di level 1, lantas kamu marah-marah sama dia. Nah, dalam hal ini kamu menurunkan level kamu ke level 1 ya kan? Seharusnya yang level 10 memahami batas kemampuannya si level 1 karena dia masih di level 1. That's it. Ya, berjiwa besar untuk memahami yang masih posisinya di bawah, yang menurut kamu mungkin, oh dia nggak tahu gitu. Tapi the universe always teaches us. Universe selalu mengajarkan kita untuk understand each other, untuk memahami satu sama lain. Sama halnya juga kartu ini saya ngeliat untuk the strain.
the Temperance, dan juga adanya Four of Pentacles. Universe always returns to its balance. Universe itu selalu dia kembali pada posisinya yang seimbang. Jadi bukan melulu kita selalu berkata, apa yang kamu berikan sama aku Tuhan? Aku mau ini, aku mau ini. Nah, sebaliknya, apa yang sudah kita berikan sama universe? Nah, apa yang aku mau dari kamu? Aku mau ini dari kamu, aku mau ini dari kamu. Sebaliknya, kita harusnya bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita berikan sama orang lain. That's it. So, overall, untuk bacaan ini tergantung dari moon kamu ya. Kalau untuk kamu yang memiliki moon Gemini, seperti yang saya katakan tadi, ini bakalan debate to the battle. Bakalan berdebat sampai babak belur gitu. Iya, pemahaman dengan kebaikan tadi itu perlu nih untuk Aries yang bermoon Gemini. Tetapi untuk kamu yang memiliki moon Libra akan memilih seimbang, balance, adjust, menyesuaikan diri, dan lebih memilih untuk netral, melihat semua sudut pandang, sehingga kamu akan mampu mengasihi, memaklumi orang-orang yang vibrasinya, bahkan orang yang selalu ingin runtuhkan kamu. Intinya adalah ketika kita memiliki kualifikasi yang bagus, kita memiliki wawasan yang luas, seberapa keras pun orang-orang sekitar yang memiliki vibrasi yang berbeda sama kita untuk ngejatuhin kita, itu nggak akan mempan. Ya, karena bukti yang memenangkan. Demikian untuk Aries, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Semoga kalian tetap bersemangat dan berbahagia. Goodbye.